Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu narasumber Bu Ciplis Trihandayani, yang saya hormati teman-teman mahasiswa KKN Desa Pabean. Sebelumnya mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga kita aturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan untuk berdiskusi mengenai psikologis atau pentingnya psikologis anak di masa pandemi. Hal ini berkaitan dengan datangnya COVID-19 yang menyerang Indonesia. Hampir sekitar 1,5 tahun kita sudah mengalami virus ini yang sampai saat ini belum ditemukan obat yang begitu jelas untuk mengatasi ini. Banyak juga korban jiwa yang sudah berjatuhan sehingga kita harus tetap waspada untuk menjaga kesehatan. Seperti yang kita ketahui semua, COVID ini juga berdampak besar pada pendidikan yang ada di Indonesia, terutama pada anak-anak usia dini, di mana anak-anak usia dini yang seharusnya bisa belajar interaksi tatap muka bersama seorang pendidiknya, sekarang sudah tidak bisa lagi, sehingga ini memunculkan banyak masalah yang mengakibatkan mental atau psikologis anak juga terganggu. Kali ini kita akan mengupas mengenai pentingnya psikologis anak itu bersama Ibu Ciplis selaku narasumber kami. Bu Ciplis adalah seorang sarjana psikologis sekaligus kepala sekolah salah satu sekolah inklusi di Kota Probolinggo. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu Ciplis untuk memaparkan edukasi yang pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersua dalam materi pembahasan dampak psikologis anak di masa pandemi ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa pandemi ini melanda seluruh dunia, dan sejak disampaikan bahwa pendidikan jadi sejak dikeluarkannya surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi penyebaran corona COVID itu sampai 2020 ya. Jadi sampai saat ini kurang lebih hampir 2 tahun. Kalau Bu April tadi menyampaikan 1,5 dari surat yang ada ini, itu insya Allah mulai 7 Agustus 2020 itu surat itu disampaikan, dan sekarang sudah Agustus ya, balik lagi ke Agustus 2021. Jadi hampir 1 tahun ya, 1 tahun itu pandemi ini melanda Indonesia, walaupun kenyataannya lebih dari 1 tahun tersebut. Nah, dari dampak yang dimunculkan ya dari pandemi ini banyak hal. Di sini saya ingin memaparkan penelitian dari Ikatan Psikolog Klinis ya, di mana di sini disampaikan bahwa jadi dalam penelitian ini itu disampaikan kepada anak usia SD, SMP, dan SMA, di mana di dalam penelitian ini disampaikan ya, jadi sampelnya itu lebih banyak dari jenis kelamin, lebih banyak perempuan dan lebih banyak perempuan dan laki-laki hanya 30% ya dari sampel yang diberikan. Dan daerah yang diteliti itu adalah Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, dan Lampung, Sumatera Utara dan Lampung. Nah, dari hasil penelitian ini, jadi begitu pandemi ini berlangsung ya, Ikatan Psikologi Klinis itu langsung bereaksi ya, melakukan tindakan bagaimana dampak psikologis dari kegiatan daring
ya atau PJJ kepada anak-anak yang ada di lembaga pendidikan. Nah, dari penelitian ini aspek yang diukur itu adalah kesehatan mental, ya, dengan cara membandingkan kondisi psikologis 3 kelompok siswa yang dibedakan berdasarkan cara belajar, yaitu belajar dari rumah BDR, kemudian tatap muka, dan kemudian blended, ya, campuran, jadi antara luring dan daring. Di sini pengukuran tingkat psikologis siswa itu dilakukan dengan 3 skala. Yang pertama skala SDQ, yaitu Strength and Difficulty Questionnaire, ya, di mana di sini mengukur masalah emosi, ya, dan perilaku. Yang kedua adalah CRISE skala 13, di sini untuk mengukur trauma. Dan yang ketiga Psychological Well-being, ya, skala 16 untuk mengukur kesejahteraan psikologis. Nah, hasil pengukuran yang didapatkan dilihat, ya, hasil pengukuran tersebut. Jadi kalau tadi ada 3 skala, ya, mengukur masalah emosi dan perilaku, gejala trauma dan kesejahteraan psikologis, maka dari hasil penelitian itu ditemukan bahwa masalah emosi dan perilaku siswa di jenjang pendidikan SD itu siswa yang melakukan BDR menunjukkan tingkat masalah emosi dan perilaku yang paling rendah secara bermakna, ya, dibanding dengan yang itu tadi luring dan blended, ya, itu tatap muka dan blended tadi. Jadi dari kondisi ini, ya, jadi semakin tinggi tingkat usia anak itu akan semakin bisa mengontrol, ya, masalah emosinya. Nah, kalau tadi Bu April menyampaikan bahwa di PAUD, ya, berarti kalau SD saja, jadi jenjangnya itu semakin tinggi semakin bisa menguasai masalah emosi dan perilaku, apalagi anak PAUD, ya. Jadi pendidikan di PAUD itu anak-anak butuh sosialisasi, itu yang terpenting. Jadi kondisi itu akan berpengaruh sekali pada perkembangan anak-anak usia. Kemudian untuk skala yang mengukur kesejahteraan psikologis pada siswa di jenjang pendidikan SD, siswa yang melakukan BDR menunjukkan tingkat kesejahteraan psikologis yang paling tinggi, ya, secara bermakna dibandingkan cara belajar. Dari beberapa hal tersebut, maka ikatan psikolog klinis itu memberikan rekomendasi. Dari hasil penelitian yang didapat, IPK Indonesia memberikan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, meminta kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menunda pembelajaran tatap muka dan melanjutkan pembelajaran BDR hingga tingkat infeksi COVID-19 kurang dari 5% sesuai rekomendasi World Health Organization. Dampak buruk BDR terhadap kondisi psikologis siswa tidak dapat dijadikan alasan karena hal ini tidak terbukti secara bermakna. Ya, jadi keamanan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas utama demi menghindari life loss ataupun health loss. Ya, adapun kekhawatiran terjadinya learning loss dapat diantisipasi dengan meningkatkan efektivitas proses BDR serta mengejarnya di kemudian hari ketika kondisi membaik. Kemudian pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan perhatian dan melakukan upaya untuk meningkatkan kesehatan mental warga belajar, yaitu siswa, guru, serta pendamping belajar anak atau orang tua ataupun wali murid ketika menjalani BDR.
mengingat pandemi merupakan disrupsi besar terhadap kehidupan dan menjadi sumber stres yang dapat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi BDR ketika dilakukan dengan kualitas yang baik, ya, bagaimana orang tua itu menjadi pendamping yang utama, ya, apalagi di PAUD itu justru guru yang paling harus dekat dengan anak itu adalah orang tua, dan itu harus benar-benar bisa bagaimana guru itu menjadi gurunya orang tua untuk bisa memberikan pendidikan yang berkualitas. Jadi perlu adanya kerjasama yang baik antara lembaga dengan orang tua. Jadi sebagai akhir, ya, dari diskusi kita, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan, mungkin ada audiens yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KKN dari Universitas Pendidikan ingin menanyakan dampak terberat dalam segi psikologis atau mental pada anak di masa pandemi. Dampak-dampak terberat. Dampak-dampak yang terberat. Yeah. Dampak-dampak yang terberat itu ketika anak-anak sudah kecanduan oleh gadget. Mau tidak mau mereka dituntut untuk belajar daring online. Nah, ketika anak-anak belum siap untuk memiliki tanggung jawab dalam penggunaan gadget, sangat berpengaruh sekali bagi psikologis anak. Apalagi ketika anak itu belum memiliki tanggung jawab, ya, bisa jadi pemakaian gadget yang tidak bertanggung jawab itu menjadi bumerang buat anak-anak kita, dan dia akan menjadi anak-anak yang kecanduan gadget, dan ini yang lebih bahaya karena apalagi usia yang PAUD itu harus benar-benar didampingi orang tua. Jadi kalau anak-anak PAUD itu belajar online, ya, belajar dengan gadget, itu kadang pembelajaran yang di PAUD dengan daring itu kan pakai YouTube, ya. Nah, ketika YouTube yang di sekolah itu muncul, itu kan pasti anak tertarik dengan yang di bawahnya. Nah, kalau tidak didampingi, itu dia akan tidak fokus kepada pembelajaran yang ada di depannya, malah justru dia akan mencari yang lebih menarik. Nah, seperti itu. Nah, itu perlu pendampingan. Dampak psikologisnya seperti itu, ya. Jadi memang benar-benar bagaimana kita selalu mengingatkan orang tua, dan untuk yang di PAUD itu pendampingan pemakaian gadget itu memang harus dengan orang tua. Jadi tidak dibenarkan anak memegang HP sendiri, seperti itu. Itu dampak-dampak psikologis, ya, salah satunya seperti itu. Sudah puas Mas Tasai dengan jawaban narasumber? Silahkan, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan Mbak Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Atila Pitaloka, saya salah satu anggota mahasiswa KKN di Desa Pabean. Pertanyaan saya, dampak terberat dari penggunaan gadget tadi adalah Silahkan. pada masa pandemi kan dampak terberatnya yaitu penggunaan gadget. Bagaimana cara mengatasi anak dalam membatasi penggunaan gadget selain yang disebutkan oleh Ibu barusan, yaitu didampingi oleh orang tua? Jadi ada aturan, di mana aturan itu harus ada, ya, harus ada dan harus diberlakukan di dalam rumah, ya. Jadi kalau anak usia PAUD itu 1 jam dia jatahnya menggunakan gadget itu. Kemudian anak SD itu usia SD itu kurang lebih 2-3 jam, dan seterusnya sampai SMA dia harus bisa sudah mengontrol pemakaian itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, dari aturan-aturan itu dengan orang tua memahami, ya,
aturan dari pemakaian gadget itu sendiri, ya, maka dengan adanya diskusi, musyawarah dengan keluarga, adanya aturan di rumah yang tegas, itu akan mengurangi kecanduan gadget pada anak. Dan bagaimana orang tua itu mengarahkan gadget itu sebenarnya, ya, bisa kita manfaatkan. Jangan sampai kita yang menjadi kalau ini budaknya gadget. Nah, bagaimana kita bisa berbuat, ya, dengan kita menggunakan teknologi ini sebaik-baiknya. Teknologi yang ada itu sebaik-baiknya. Dan pemahaman itu sangat-sangat perlu diberikan kepada anak-anak. Ya, jadi apalagi anak-anak PAUD, anak-anak SD kontrolnya masih kurang. Nah, itu perlu pantauan dari orang tua. Bagaimana Mbak Mia, sudah cukup jelas? Sudah tidak ada lagi dari audien? Oke, sudah cukup. Kalau begitu terakhir pertanyaan dari saya juga sekaligus menutup edukasi kita pada kesempatan kali ini, yaitu kalau kita melihat dampak-dampak begitu ya, dampak-dampak dari COVID terhadap psikologis anak, bagaimana hubungan mental atau psikologis anak tersebut terhadap proses dan hasil belajar anak, serta perkembangan anak itu sendiri ketika pembelajaran harus jarak jauh, sedangkan proses ketika di sekolah itu juga termasuk proses perkembangan anak. Begitu. Bagaimana? Jadi inilah masalah-masalah yang kita temui di lapangan. Jadi ketika tidak ada interaksi antara murid dan guru, ya, maka dan pantauan dari orang tua yang kurang, nah itu mengakibatkan ya proses pembelajaran itu sangat-sangat jauh dari jauh dari harapan target sekolah, ya. Jadi tidak bisa dipungkiri, ya, sudah sunatullah bahwa Allah itu menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, ya. Begitu hubungan antar sesama itu terputus, itu akan berpengaruh. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, oleh karena itu memang kerja keras dari pendidik, ya, dari orang tua untuk benar-benar bisa bagaimana pembelajaran itu memiliki arti yang bermakna dan bisa diterima anak dengan baik. Karena dari sekian yang saya temui seorang pendidik itu banyak mengeluhnya karena apa yang disampaikan tidak bisa atau tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Apalagi anak PAUD, ya. Anak PAUD ketika gurunya menyampaikan pembelajaran secara daring, nah orang tua yang tidak sabaran, orang tua yang tidak bisa tidak telaten gitu ya, katanya orang Jawa, dia akan mengerjakan apa yang seharusnya anak kerjakan. Nah, seperti itu. Jadi banyak sesuatu yang perlu kita pertimbangkan, kita pikirkan dengan kondisi PJJ, dengan kondisi belajar jarak jauh, ya, agar pembelajaran itu benar-benar memberikan arti buat anak-anak kita. Mungkin itu Bu April. Sampun nggih, Bu Ci. Terima kasih atas pemaparan dari Bu Ciplis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kerjasama antara pendidik dan orang tua itu adalah prioritas kita begitu untuk membuat anak lebih bisa berproses, terutama dalam perkembangan anak. Seperti kita sudah ketahui semua bahwa kondisi COVID memang sangat menjepit kita semua, terutama dalam dunia pendidikan. Namun pada beberapa hal kita memang bisa untuk mengaturnya, tentu dengan totalitas kita. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bu Ciplis adalah terlaksananya BDR lebih maksimal, begitu nggih Bu? Jadi demikian dari kami. Terima kasih atas waktunya Bu Ciplis dan ilmunya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.